Teman-teman, apakah tampilannya sudah terlihat? Halo? Sudah, Bu, sudah. Oke. Ya, Sudah terlihat. Ya, terima kasih untuk informasinya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman mahasiswa STEMIK Tunas Bangsa. Nah, saya rasa hari ini kabarnya cukup baik ya, sehingga teman-teman bisa meluangkan waktu untuk mengikuti mini workshop atau mungkin pemateri secara singkat gitu ya, untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan topiknya itu fundamental UI sama UX desain gitu. Nah, teman-teman di sini adakah yang sudah pernah mendesain UI sistem? Nah, kalau belum, mungkin materi hari ini itu bisa dan kedua ini kita ambil dari buku dan yang ketiga dari penelitian yang sudah saya publish. Untuk kontrak belajar atau kontrak kuliah dan aturan kelas yang akan kita sepakati, di sini ada range nilai juga ya. Jadi teman-teman itu bisa mengukur gitu. Kalau teman-teman mendapatkan B, berarti nilai yang teman-teman secara total dapatkan itu ada di range 68 sampai 73. 72 berarti masuknya ke B dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan range 86 apa mungkin bisa 100? Atau nilai akhirnya A, ya berarti memenuhi presentase penilaian ini, gitu ya. Ada namanya partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, ada tugas, UTS, dan UAS. Apakah boleh salah satunya tidak diikuti? Atau mungkin apakah boleh untuk kehadiran tidak 100%? Umumnya maksimal sekali tidak hadir itu 75%, tapi diharapkan kehadiran itu kan hal yang paling mudah untuk kita penuhi gitu ya. Jadi sebaiknya kehadiran itu difulkan supaya bisa mendongkrak apabila ada poin-poin yang lain ini yang masih kurang. Nah, untuk aturan kelasnya, saya harap teman-teman itu bisa mengikuti perkuliahan secara lebih aktif dan berpartisipasi satu sama lain dalam lingkup diskusi gitu ya. Lalu mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga etika serta sopan santun selama perkuliahan. Saya rasa teman-teman ini kan sudah cukup dewasa ya, jadi tidak perlu lagi saya detailkan terkait etiket gitu ya, etiket selama proses belajar. Nah, untuk rencana pembelajaran yang akan kita lakukan di pekan pertama atau pertemuan hari pertama, topiknya adalah menjelaskan aspek manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi manusia itu menjadi salah satu aspek dalam lingkup HCI atau Human Computer Interaction gitu ya. Judulnya saja interaksi manusia dan komputer. Tentunya manusia itu menjadi aspek penting yang harus dipenuhi. Lalu untuk pertemuan pertama ini ada namanya bentuk penugasan. Bagaimanakah cara kerjanya atau mekanismenya? Penugasan ini nanti teman-teman bisa penuhi sesuai dengan jam belajar mandiri gitu ya. Sesuai dengan SKS-nya. Kalau SKS teman-teman 3, maka belajar mandirinya juga 3 kali 50 menit. Nah, tugasnya apa? Tugasnya di sini untuk pertemuan pertama adalah menjelaskan aspek manusia, kognisi, dan persepsi, serta contoh UI sederhana. UI adalah user interface atau mudahnya tampilan wajah dari desain. Desain itu bisa jadi desain sistem, bisa jadi desain aplikasi, dan sejenisnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas beberapa poin berikut ya, mulai dari pengertiannya itu apa, terus tujuan dan manfaatnya, kenapa sih kita harus mempelajari lingkup atau teori IMK, komponen interaksi manusia dan komputer, komponen atau penyusun di dalamnya itu ada poin apa saja, terus pengenalan tentang usability, dan contoh penerapan IMK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian ini sendiri, MK, teman-teman bisa melihat dari gambar ini ya. Jadi di sini itu ada namanya motivation, experience, sama interface. Kita sebagai manusia ada di level mana? Kita ada di level user sebagai individu. Jadi setiap user atau setiap individu yang menggunakan sistem,
interaksinya itu melalui tampilan dari sistem atau user interface. Interface itu kan tampilan ya. Nah, setelah itu ada namanya experience. Experience itu apa? Experience adalah pengalaman atau rasa yang kita alami saat menggunakan sistem atau aplikasi tertentu. Misalkan kita mengakses laman kampus stb.ac.id. Nah, tampilannya yang ada di situ, ada home, ada berita, ada pengumuman, itu namanya user interface. Lalu experience itu yang dimaksud bagaimana? Experience adalah pengalaman kita atau perasaan yang muncul saat kita mengakses laman tersebut. Apakah kita nyaman atau mudah atau malah stres karena kebingungan mencari pengumuman misalnya seperti itu ya. Itu yang dinamakan sebagai UX atau user experience. Jadi pengalaman atau perasaan yang muncul dari user saat mengakses sistem. Kalau UI itu fokusnya di tampilannya saja. Nah, untuk tujuan dari IMK ini sendiri, kita akan berhubungan dengan 3 faktor ya. Usability. Usability itu apa? Usability adalah kemampuan kemudahan dari penggunaan sistem gitu ya. Ada 3 poin yang saling berkaitan dengan usability. Yang pertama itu efektivitas, efisiensi, dan satisfaction. Teman-teman di sini, adakah yang bisa membantu menjelaskan tentang efektif dan efisien? Bedanya di mana, yo? Silakan open mic ya untuk menjawab. Nanti akan saya catat secara khusus ya partisipasi ketika menjawab. Silakan. Apa sih yang dimaksud secara efektif dan secara efisien? Belum ada? Sayang sekali ya, saya lewatkan. Silakan nanti untuk kuis selanjutnya bisa bersiap menjawab gitu ya. Apakah harus benar? Ya enggak juga. Teman-teman saat berusaha untuk menjawab juga itu akan ada poin tersendiri gitu ya. Walaupun nilainya itu tidak sama dengan saat menjawab dengan benar gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk usability tinggi, menciptakan sistem yang mudah digunakan dan diingat cara penggunaannya. Misalkan kita itu bikin sistem untuk pembayaran pajak. Nah, saat kita menggunakan pertama kali, kita kan mempelajari nih, oh setelah login, tahapan apa yang harus dilakukan, sampai nanti keluar faktur harus diukur berdasarkan apakah dengan menggunakan sistem ini, misalkan sistem informasi keuangan, dengan rilisnya SIK ini, akuntan itu bisa memproses laporan keuangan itu tidak lagi 1 minggu, tapi cukup 1 jam. Nah, itu dia berarti efisien dari segi waktu. Nah, dengan waktu yang lebih efisien ini, maka otomatis akan relate dengan efisiensi dari segi tenaga dan biaya. Untuk anak-anak TK atau SD. Nah, itu tidak relevan dengan user personanya. User persona itu apa? Kita menggali dulu, kita kepo dulu yang akan pakai sistem kita itu siapa. Nah, itu namanya user persona gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat dari manfaat kita mempelajari IMK atau Human Computer Interaction. Yang pertama itu mempermudah pengguna dengan beragam latar belakang. Jadi, teman-teman, latar belakang ini biasanya kompleks sekali gitu ya. Sejauh ini sepertinya jarang sekali sebuah sistem dikembangkan yang bisa memenuhi semua latar belakang. Latar belakang bisa jadi latar belakang dari segi usia, latar belakang dari segi ekonomi, terus apa lagi? Latar belakang pendidikan. Jadi kenapa sih latar belakang pendidikan itu sama latar belakang usia perlu digali saat kita mengembangkan sebuah sistem? Karena biasanya orang yang lebih well educated atau pendidikannya lebih bagus, orang-orang ini biasanya punya kemampuan yang lebih baik dalam menggunakan sistem gitu ya, dibandingkan nyun sewunya orang-orang yang hanya mengakses pendidikan sampai SD atau mungkin sama sekali tidak mengakses pendidikan. Nah, itu pasti berbeda dari kecakapan untuk mengakses teknologi atau sistem yang akan kita develop. Lalu dari faktor latar belakang usia. Nah, di sini kita bisa menggali orang semakin tua atau sepuh, maka dia akan semakin terbatas untuk mengakses sistem gitu ya. Nah, jadi kita membuat sistem itu yang pada umumnya. Umumnya itu bagaimana? Karena kita itu senternya adalah ke pengguna. Kita sebagai developer hanya untuk membantu saja. Semuanya senternya itu ke pengguna.
Nah, selanjutnya, manfaat poin yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja, produktivitas pengguna, dan meminimalisir kesalahan manusia human error saat mengoperasikan sistem. Nah, di kelas, di semester lalu, saya pernah bercerita ya. Jadi, kenapa di Indonesia itu belum bisa mengaplikasikan secara penuh atau sepenuhnya sistem deteksi penyakit. Karena apa? Karena resiko human error-nya itu tinggi sekali ya, entah faktor gender atau lainnya, persepsi itu kan tinggi sekali gitu. Jadi kalau kita bicara konteksnya sistem aplikasi tanpa AI ya, nah itu masih membutuhkan namanya peran manusia. Perannya apa? Ya memberikan perintah. Jadi dia itu tidak bisa misalkan tiba-tiba memproses, menghitung dokumen kita atau tiba-tiba melakukan sum di Excel tanpa diperintah untuk sum gitu nggak mungkin ya. Jadi harus ada aspek manusia untuk memberikan perintah gitu. Lalu ada namanya sistem atau komputer. Nah, kita butuh wadah nih supaya sistem itu bisa dijalankan gitu ya. Lalu kita butuh interface. Kalau sistem komputer itu bisa dianalogikan sebagai tubuh, kalau interface itu dianalogikan sebagai wajah, wajahnya sistem. Kalau kita berinteraksi dengan manusia to manusia, human to human, kita kan melihat wajahnya ya, apakah dia tersenyum, apakah dia cemberut dan lain-lain gitu ya. Jadi kita mengartikannya dari ekspresi. Nah, begitupun saat kita menggunakan sistem, maka kita lihat dari interface-nya atau tampilan sistemnya, tapi tidak bisa dikatakan dengan ekspresi ya, karena sistem itu tidak bisa memberikan ekspresi atau perasaan. Nah, sistem ini bisa memberikan experience-nya. Misalkan bikin game edukasi untuk anak-anak TK. Nah, experience-nya itu kita bikin suasana yang riang gembira. Nah, maka yang dihadirkan di aplikasi yang teman-teman develop itu teman-teman akan mengambil peran di pemilihan warna, font, mungkin menggunakan media-media seperti suara, gambar, atau video, supaya experience atau perasaan happy-nya itu muncul. Gitu. Nah, teman-teman ini terutama yang cewek ya, biasanya laman-laman yang apa itu yang tidak ada domainnya ya, misalkan 192 titik berapa 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 laman nonton digital itu biasanya mereka masih mengadopsi bad UX karena graphic mismanagementnya itu penuh sekali di layar gitu ya. Lalu poin yang kedua adalah responsive design. Nah, responsive design ini ya tadi masih berhubungan ya. Jadi desainnya itu lebih responsif, tidak lack of negative space. Jadi tidak ada space yang mengganggu gitu ya. Lalu poin yang ketiga adalah konsistensi dan familiarity. Apa sih itu familiarity? Familiarity adalah hal yang umum kita lihat. Misalkan kalau user flow-nya orang belanja itu milih barang dulu, masuk pencarian, milih barang, masuk ke keranjang, bayar gitu ya. Nah, kalau dia poor accessibility, misalkan sebelum bayar, itu kita harus berulang kali memasukkan alamat, memberikan titik lokasi, mencari map, dan lain-lain. Nah, itu namanya poor accessibility. Jadi orang itu nggak familiar. Biasanya kalau orang belanja itu tinggal masuk keranjang, terus dibayar, nggak perlu input alamat berulang-ulang, misalkan seperti itu. Lalu poin yang keempat ada namanya fast loading time. Fast loading time ini tentu berlawanan dengan slow loading time. Jadi kita itu membuka laman, harapannya itu tidak lemot atau lolak gitu ya. Misalkan dari kita membuka laman STB, kita mau klik menu download. Nah, dari home ke download itu ngurnya sampai 1 menit. Kira-kira masih mau nunggu nggak? Terakhir ada namanya user friendly form dan complicated user flow. Yang tadi yang kita contohkan tadi tentang alur pembelian produk misalkan ya. Jadi kita itu alurnya, cara tahapan dari tahap 1 sampai selesai itu sebagaimana umumnya aplikasi yang lain gitu ya. Aplikasi belanja itu kan ada aplikasi A, aplikasi B, ada yang oranye, ada yang biru, ada yang hijau. Nah, dari masing-masing ini tahapannya kan kurang lebih sama ya. Nah, nggak mungkin ada yang terlalu nyeleneh. Kalau terlalu complicated user flow-nya, maka pengunjung akan kebingungan gitu. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah situs tersebut akan lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh user. Dan dampak yang paling mengganggu adalah terhambatnya operasional dari perusahaan dan akan pilot gitulah ya istilahnya. Nah, teman-teman, saya ingin mendengar suara teman-teman semua ya. Menurut teman-teman, kira-kira di sini kan ada gambar 1 dan 2.
Menurut teman-teman, mana sih UI yang paling representatif atau menggambarkan bahwa tampilannya ini sesuai dengan kaidah UI UX? Boleh dijawab. Satu. Nomor satu. Oke. Dua. Dua. Oke. Dua, Bu. Nomor satu. Satu. Tiga. Tidak ada yang tiga ya. Jadi cuma satu dan dua gitu ya. Eh, boleh nanti ada yang open mic ya. Salah satu perwakilan aja silakan. Yang menjawab satu alasannya apa? Silakan. Yang jadi perwakilan ini saya tandai khusus ya. Saya catat namanya. Silakan. Kenapa yang paling representatif itu UI di gambar satu? Kenapa Bu, alasannya? izin menjawab. Siapa ini? Boleh dijelaskan Mas namanya dulu. curang. Dimas Cipta, Bu. Oke, Mas Dimas. Silakan dijawab, Mas Dimas. Kenapa pilihan gambar satu yang menurut saya UI paling representatif? Karena di gambar satu tulisan atau susunan elemennya itu tertata rapi dibandingkan elemen dua. Dan di elemen satu juga terlihat lebih clean atau lebih bersih daripada gambar yang nomor dua, Bu. Oke, terima kasih untuk pendapatnya Mas Dimas ya. Lalu selanjutnya perwakilan yang tadi memilih angka 2. Silakan. Tidak ada benar salah ya. Kita hanya mana yang paling tepat sama kurang tepat gitu aja. Walaupun jawab salah tetap dapat poin. Silakan perwakilan yang menjawab tadi nomor 2. Karena apa? Ayo. Setelah mendengar jawabannya Mas Dimas langsung berubah pikiran. Gimana? Ada yang mau berpartisipasi menjawab alasan kenapa sih nomor 2 itu lebih representatif dibandingkan nomor 1? Kenapa? Mungkin itu Bu yang milih nomor 2. Mute Lila. Kenapa Mbak Nurul? Mungkin yang milih nomor 2 itu berupa pikiran karena tampilannya tidak jelas. Ya, jadi bisa dibilang ini agak complicated gitu ya. Mungkin sih kalau anak-anak yang suka nyeni, yang unik, mungkin dia merasa unik ya, banyak pilih-pilihan, terus kita mau pilih yang mana nih gitu ya. Mungkin pertimbangannya itu, atau pertimbangan yang lain juga boleh. Namanya persepsi kan bisa jadi berbeda ya. Nah, tapi apa yang paling tepat? Yang paling tepat itu sesuai dengan kaidah UI UX pada umumnya, kebanyakan orang gitu ya. Jadi kita tidak menyalahkan ada orang yang punya selera berbeda. Tapi kalau kita mentalnya sebagai developer atau pengembang atau mungkin desain UI UX, maka kita mengikuti persepsi dari kebanyakan orang pada umumnya. Sewajarnya bagaimana gitu ya. Nah, kalau yang pertama ini tadi Mas Dimas sudah menyampaikan ya, dia itu lebih clean dan lebih responsif di tombol login itu, laman login itu dia secara tata letak wireframe-nya itu ada di tengah, tidak terlalu banyak menu ya. Jadi orang itu fokus intinya dia mau login. Dan kalau misalkan dia kesulitan, lupa, ini kan penyakit banyak orang ya, banyak pengguna siapapun itu ya tua muda biasanya kan lupa password. Nah, ini ada namanya forget password. Jadi user itu bisa melakukan perbaruan dari password tersebut. Nah, dengan gambar dua memang agak nyentrik gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali menu-menu ini. Ya, ada klik Mino, terus ada submit dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau pengguna awam yang masuk ke sini akan kebingungan nggak? Saya itu mau ngapain, tapi kok yang ditawar-tawarkan banyak sekali pop-up-nya yang muncul atau iklannya. Nah, bahkan ada juga link-link yang mengarah ke situs-situs yang apa ya? Misalkan tidak relevan gitu ya. Jadi membingungkan. Jadi yang baik itu kalau kita bikin UI ke fokus utamanya. Untuk login ya yang ditampilkan fokusnya login. Walaupun ada iklan dan lain-lain gitu ya. Nah, gimana Bu kalau kita bikin aplikasi tapi kita juga butuh iklan. Nah, iklan boleh di paling bawah atau disesuaikan ya. Misalkan di awal muncul laman pop up. Nah, jadi orang itu kepapar iklan satu kali gitu. Nah, kita lanjut ke contoh atau implementasi dari Bad UI sama Good UI ya. Jadi yang pertama itu tentang yang kurang baik dulu ya. Yang kurang baik itu ada namanya situs yang dia itu loadingnya itu lama ya. Terus banyak pop up. Pop up itu apa sih? Pop up adalah
saat kita akses laman, misalkan stb.ac.id, tiba-tiba ada yang muncul ke permukaan jadi besar, kecil jadi besar gitu ya. Itu namanya pop up. Terus ada simbol apa X atau keluar. Nah, itu dia pop up. Lalu iklan berlebihan seperti yang tadi kita bahas ya. Nah, contohnya seperti apa sih laman-laman yang menerapkan seperti ini? Ya, biasanya situs-situs download atau streaming gratis atau ilegal gitu ya. Jadi mereka itu kan mengejar gimana caranya supaya bukan lagi tentang pengguna itu ramah pengguna user friendly, bukan lagi caranya memenuhi kaidah UI UX pada umumnya, tapi gimana caranya supaya punya pendapatan yang lebih banyak, misalnya dari iklan, dari situs, dari per kliknya itu kan biasanya ada pendapatannya gitu ya. Jadi mereka mengejar kuantitas dibandingkan kualitas. Nah, biasanya ada di situs download gratisan, ya pokoknya yang gratis-gratisan gitu ya, atau yang ilegal. Nah, sebaiknya sih kita sebaiknya menghindari ya, tapi kan ada juga beberapa situs yang kita itu butuh secara akademik, tapi kayaknya belum mampu ya kalau kita akses yang premiumnya, situs yang laman aslinya gitu. Nah, tapi sebaiknya dihindari gitu ya. Kenapa? Karena biasanya situs-situs yang seperti ini itu mereka itu kurang secure gitu ya. Jadi agak beresiko untuk data-data, apalagi teman-teman yang punya situs banking secara online gitu. Nah, untuk poin kedua, contoh yang kurang baik gitu ya, yang sebaiknya dievaluasi dan ditingkatkan, ada namanya aplikasi pemerintah dengan navigasi atau istilah teknis yang tidak umum. Misalkan ya, contoh yang paling sering, misalkan ya, kalau di pemerintahan, misalkan mau bikin kartu kuning atau keterangan mau bekerja gitu ya, ada namanya AK2, A2. Nah, itu kan atau kartu kuning. Nah, kalau orang yang tidak familiar kan bingung ya, ini maksudnya apa? Jadi menggunakan istilah teknis yang umum. Kalaupun misalkan A2 dalam kurung permohonan, misalkan itu masih mending. Jadi kita harus menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh orang seawam apapun, gitu ya. Selama orang awam itu masih masuk ke dalam target pengguna sistem kita, gitu. Lalu yang ketiga itu ada namanya tampilan ATM dengan menu berlapis dan tidak konsisten. Nah, kalau teman-teman amati menu dari mesin ATM dari tiap jenis bank itu biasanya berbeda-beda dan susunannya juga tidak sama. Ada yang menu pengambilannya itu di paling atas, ada yang di baris ketiga gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan kita akses apa layanan perbankan secara online ya, ada istilah debit kredit. Nah, debit kredit itu umumnya persepsinya itu debit kredit berdasarkan persepsi kita pengguna atau debit kredit berdasarkan persepsinya bank. Contohnya gini ya, misalkan siapa ini? Mas Lutfi ya, yang kelihatan di layar itu, misalkan Mas Lutfi itu nabung. Nah, nabung setor 500.000. Tapi kok di statusnya dia masuknya kredit. Itu karena kenapa? Ada juga yang bank kayak gitu loh. Kira-kira kenapa? Karena asumsinya, persepsinya dari si banknya. Kalau ada yang nabung, maka bank itu kan istilahnya punya utang ke penggunanya. Ya enggak? Nah, jadi uangnya itu harusnya Ya, Bu. masuk ke pengguna gitu ya. Tapi kalau persepsinya dari segi user atau si nasabah, debit itu ya uang yang masuk, kredit itu uang yang kita keluarkan. Tapi kalau persepsinya dari bank ya tadi ya sebaliknya gitu. Jadi memang ada istilah-istilah yang agak berbeda dari tiap bank gitu. Nah, ini kalau dibuatkan sistem mungkin akan terjadi misinformasi gitu ya. Nah, contoh good UI UX yang sering kita temui, yang pertama itu contohnya adalah misalkan WA gitu, atau sekarang ada namanya Discord gitu ya. Discord itu dia lebih complicated ya, lebih banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi kalau WA kadang kan kita supaya pesan tidak hilang diarsip, dibintangi dan lain-lain. Kalau di Discord itu lebih tertata, tapi dia belum belum familiar ke orang yang masih awam gitu ya. Jadi orang yang masih awam itu biasanya lebih familiar menggunakan WhatsApp gitu. Nah, kenapa lebih familiar menggunakan WhatsApp padahal dari segi fitur lebih bagus Discord? Karena si WhatsApp ini didesain sedemikian mudahnya
gitu ya. Misalkan navigasinya itu sangat sederhana, ikonnya mudah dipahami dan fitur utamanya jelas ya. Intinya untuk chat, kirim pesan sama telepon. Nah, si WhatsApp ini juga pintar sekali ya sebagai pengembang karena apa? Karena setiap ada penambahan fitur itu dia itu akan apa ya istilahnya kasih status ke semua penggunanya gitu ya. Setiap ada fitur baru kan kita bisa lihat nih status dari WA, ya enggak? Misalkan sekarang itu bisa VC dengan background yang berbeda atau bisa pakai efek-efek make up misalnya untuk cewek ya. Nah, setiap ada fitur baru si WA ini akan membroadcast dalam bentuk status atau WA ke penggunanya. Nah, pengguna akan perlahan-lahan menggunakan fitur yang lebih komplit gitu ya. Tidak menggunakan pertama kali WA itu langsung sebanyak itu fiturnya enggak. Jadi awalnya dia itu untuk intinya adalah untuk chat sama kirim pesan dan telepon gitu. Lalu contoh good UI yang selanjutnya, poin yang kedua adalah misalkan UI-nya dari si Google Map. Kenapa Google Map itu termasuk good UI UX? Karena dia itu bisa memberikan petunjuk visual sama suara secara real time. Misalkan Mas Amir itu dari kampus ke rumah 500 meter, maka setiap berapa meternya itu si apa Google Map ini akan memberikan respon atau secara singkatnya gambar motornya Mas Amir itu akan berjalan gitu ya. Nah, itu namanya dia real time gitu. Saat itu juga ada perubahan, maka layarnya juga akan ikut berubah tampilannya. Nah, ini lalu poin yang ketiga ada namanya contohnya Spotify ya untuk anak-anak yang suka musik karena dia itu pelopor pertama untuk apa ya manajemen file musik atau suara ya. Jadi desainnya itu lebih clean, rekomendasinya personal dan kontrol musiknya mudah diakses. Jadi kita bisa memetakan jenis-jenis musik sesuai dengan personalitinya gitu ya. Nah, teman-teman, untuk penugasan di pertemuan kali ini ada sebenarnya ini simpel sekali ya. Jadi teman-teman itu bisa mulai mengamati aplikasi di sekitar teman-teman yang umum digunakan lah. Aplikasi kan banyak sekali ya, mulai dari WA, Instagram, mulai dari aplikasi untuk media sosial atau mungkin aplikasi untuk akademik, terus apalagi yang umum atau bank mobile itu kan banyak ya. Nah, silakan diamati kira-kira ada masalah nggak di tampilan UI UX-nya. Nah, setelah itu buat wireframe dan solusinya dan dipresentasikan. Nah, wireframe itu apa? Wireframe adalah apa ya? Kerangka gitu ya. Jadi sebelum membuat desain yang sorry. Nah, sebelum tampilan desainnya seperti ini, UI-nya, ada namanya wireframe. Wireframe itu baru kotak-kotakannya aja. Misalkan tulisan welcome back, terus di sini cuma kotak, kotak. Di sini tidak ada desain apapun. Itu namanya wireframe atau rancangan lah, sketsa. Gambarnya kayak gitu ya, secara mudahnya. Nah, itu nanti dicari kira-kira misalkan di aplikasi A ternyata tahapannya terlalu banyak bisa loh dipotong di tahapan, misalkan di tahapan verifikasi dipotong aja, bisa langsung pembayaran. Nah, itu namanya kan solusi ya. Atau tidak selalu kita nyari-nyari masalah ya. Boleh juga kita menitik beratkan pada peluang perbaikan. Nah, sebenarnya aplikasi untuk memproses RPS, bukan, sorry. Aplikasi untuk memproses untuk mendownload KHS itu sebenarnya sudah mudah akan menjadi peluang perbaikan misalkan ditambah menu untuk mensortir gitu ya. Kita bisa milih KHS-nya itu kita mau download yang semester berapa gitu, misalkan. Nah, itu silakan nanti dipresentasikan secara individual. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita di materi fundamental UI UX. Di pekan selanjutnya kita akan lebih menitik beratkan pada aspek komputernya gitu ya. Kalau hari ini kan kita menitik beratkan pada persepsi atau pengguna si manusianya. Nah, kalau pekan selanjutnya kita akan menitik beratkan pada si komputer atau alatnya atau mesinnya. Nah, ada pertanyaan tidak teman-teman sejauh ini? Boleh disampaikan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh Mbak Nurul. Bagaimana? Ini kan sejauh ini kan kita hanya
kebanyakan melihat contoh UI UX yang good gitu ya, Bu. Kalau Ya, menurut sendiri, contoh yang masih tampilannya masih buruk itu salah satu contohnya apa, Bu? oke. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan seperti itu. Sekian. Ya, karena Mbak Nurul itu cewek ya, saya contohkan yang paling biasanya di kelas itu buat banyak studi kasus ya. Misalkan apa ya itu? Laman yang untuk nonton drakor apa sih itu namanya ya? Alamatnya saya agak lupa ya. Nah, itu domainnya itu membumi sekali ya. Layar kaca. Nah, layar kaca itu ya, dia ada layar kaca, ada LK, dan banyak sekali turun-turunannya. Bahkan ada juga yang dia itu pakai eh, apa? Pakai IP ya, nggak ada domainnya, nggak ada namanya layarkaca.com itu nggak. Jadi pakai 192.19, tapi banyak sekali penggunanya gitu ya. Yang nyari itu banyak sekali. Nah, dia itu masuk contoh yang kurang responsif atau kurang memenuhi dari kriteria UI UX itu kenapa? Karena banyak sekali pop up. Terus dia itu tampilannya mayoritas backgroundnya gelap, ya enggak? Jadi tidak mewakili dengan experience hiburan gitu ya. Harusnya hiburan itu kan personanya itu dengan warna-warna yang agak terang, paling tidak pastel gitu ya. Nah, itu contohnya itu Mbak Nurul atau mungkin teman-teman pernah mengakses file-file untuk apa ya, bukan Google Translate ya. Ada juga laman-laman yang membantu kita untuk mentranslate satu dokumen utuh. Nah, dia itu dari segi UI itu masih kurang sekali. Kenapa kurang? Karena membingungkan setelah disubmit ke situ, maka datanya harus seperti apa, harus diatur lagi atau enggak dan sebagainya. Settingannya agak membingungkan alurnya, gitu ya. Terus contoh yang lain apalagi kira-kira ya? Ada lagi yang mau membagikan pengalamannya menggunakan aplikasi, tapi aplikasinya itu membingungkan gitu. Ada lagi yang mau mencontohkan selain tadi untuk nonton drama, nonton sepak bola gitu ya, yang cowok-cowok. Terus aplikasi Saya Bu, untuk saya Bu. terjemahan, boleh. Mas Puja, Saya Bu. pengalamannya apa? Waktu itu kan pas mau dengerin musik di YouTube Musik, Iya. UI awalnya sudah bagus, tapi pas update itu jadi search buat nyari lagunya itu di bawah, di paling bawah, jadi kayak kagok gitu Bu. Oh iya ya. Nah, itu contoh yang bagus Mas Puja ya. Jadi karena Mas Puja itu biasa menggunakan, misalkan pencariannya itu biasanya di center di atas, Di tiba-tiba paling setelah kanan atas diupdate, loh Bu. ya, tiba-tiba setelah diupdate kok jadi di bawah. Nah, itu kan Paling dia itu ada perubahan yang signifikan ya. Nah, itu pengguna pengguna yang sering menggunakan aja kagok gitu ya, apalagi yang baru pernah mengakses gitu. Jadi tidak umum ya, biasanya tombol search itu kalau nggak di atas ya ya biasanya di atas lah, di atas kalau nggak di center di tengah ya biasanya di kanan atau kiri gitu ya. Oke, terima kasih Mas Puja. Ada lagi yang mau mencontohkan atau mau bertanya juga boleh. Satu lagi ya. Ayo, selain Mas Dimas, Mbak Nurul sama Mas Puja, biar yang lain juga dapat nilai plus ya. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Nah, oke, terima kasih untuk partisipasinya. Sebentar ya, saya izin untuk screenshot dulu sama mendokumentasikan ya. Bentar. Boleh sambil on cam ya, teman-teman ya. Oke, Bu. Bentar ya. Ayo on cam dulu, saya mau foto bersama ini. Sudah ya, di layar pertama. Satu, dua, tiga. Oke, layar kedua bersiap. Satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih untuk partisipasinya teman-teman semua. Saya izin menghentikan rekaman dulu ya. Makasih Bu.